Pendidikan bela negara seharusnya menjadi senjata pamungkas untuk merangkul rakyat agar mempunyai jiwa membela negara setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Namun pada penerapannya ada batasan-batasan tertentu di mana program ini tidak bisa dilakukan pada sekelompok pihak. Dan untuk membahas seputar program pelatihan bela negara, di studio CNN Indonesia sudah hadir Ala Araf, Direktur Program Imparsial dan Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman B. Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis melalui sambungan satelit. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas. Ya, Pak Ponto, selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik, ya, selamat malam. Saya ke Ala Araf terlebih dahulu, nanti baru ke Pak Ponto. Anda melihat insiden ini sebagai insiden atau apa yang terjadi sebenarnya menurut Anda? Ya, peristiwa di Banten itu sebenarnya menunjukkan bahwa secara konsep, gagasan, ide, serta tujuan bela negara dalam level nasional belum matang dibuat. Karena memang sejatinya pembangunan bela negara itu mengacu pada Undang-Undang Pertahanan Negara pasal 9 harus diawali dengan pembentukan undang-undang tentang bela negara. Nah, sayangnya sampai sekarang undang-undang itu belum ada. Problematika dalam level nasional yang tidak dapat menjelaskan tentang tujuan, maksud, serta prasyarat-prasyarat siapa aja yang boleh ikut dalam program bela negara, menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan, sehingga indikator-indikator siapa yang bisa ikut untuk bela negara dan siapa yang tidak bisa ikut menjadi tidak jelas. Alhasil terjadilah peristiwa di Banten yang kemudian menimbulkan terjadinya kontroversi. Apa sih sebenarnya menurut Anda yang terjadi? Apakah ini karena FPI? Karena kalau kita lihat ternyata yang ikut bela negara itu ormas semua. Kalau misalnya kita lihat ada ormas A, B, C, dan lain sebagainya. Kemudian ada foto tentang FPI. Apakah karena FPI-nya? Tergantung tujuan dan maksud dari bela negara itu apa. Nah, oleh karenanya negara harus dapat merumuskan tujuan dan maksud bela negara itu. Kalau kita membaca kembali Undang-Undang Pertahanan Negara, paling tidak tujuan bela negara dilakukan dengan 4 bentuk kegiatan. Pertama adalah pasal 9 menyebutkan bela negara dilakukan dengan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua dilakukan dengan melakukan pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga melalui keterlibatan di TNI baik secara wajib atau sukarela. Yang keempat pengabdian profesi. Untuk poin A, B, dan D di luar pengabdian di luar keterlibatan dalam TNI itu perlu diatur dalam undang-undang. Dalam konteks itu, sesungguhnya tujuan bela negara dalam Undang-Undang TNI memiliki dua kepentingan dan dua tujuan. Pertama adalah untuk membangun aspek cinta tanah air, dalam hal ini upaya membangun partisipasi warga negara di dalam mencintai tanah air. Ini aspeknya kognitif, ada di pendidikan kewarganegaraan, serta dalam konteks peningkatan kapasitas kewarganegaraan. Dalam aspek kognitif, sepantasnya yang melakukan kerja-kerja ini adalah Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Pertahanan. Tetapi dalam aspek kepentingan peningkatan kapabilitas pertahanan dalam tujuan militer, tentu itu terkait dengan poin B dan C, poin B dan poin D untuk pelatihan dasar kemiliteran dan juga yang D untuk pengabdian profesi. Maka nanti dibuatlah satu bangunan undang-undang tentang komponen cadangan yang sifatnya sukarela dalam meningkatkan kapasitas pembangunan kepertahanan. Nah, problemnya adalah kita belum tuntas untuk membahas poin A, B, dan D ini di dalam satu regulasi politik Undang-Undang Bela Negara, sehingga yang terjadi seperti di Banten. Biasanya orang mengukur bukan terhadap komunitas mana yang akan dilatih, tetapi terhadap usia. Di banyak negara, karena negara lain ada yang sukarela, ada yang wajib, mereka mengukur misalnya dari usia 18 sampai 40 tahun yang usianya produktif. Nah, itu targetnya ada individu warga negara. Kecenderungan upaya membangun bela negara dengan mentarget terhadap komunitas tertentu, itu kecenderungan biasanya untuk membangun milisi yang cenderung terhadap paramiliter seperti yang negara terjadi dalam keadaan darurat. Betul, seperti terjadi dalam PAM Swakarta 98, milisi di Timur Leste ataupun milisi Aceh. Nah, ini yang kemudian dikritik karena seringkali menimbulkan terjadi konflik sosial. Jadi sebenarnya ini adalah lepas dari bahwa ini FPI yang kemudian dianggap tidak pro NKRI, pro Pancasila dan UUD dan seterusnya. Ya. Sebenarnya programnya juga belum clear. Belum clear secara konseptual di level nasional. Oke. Pak Ponto, bagaimana pendapat Bapak soal ini, Pak? Ya,
Betul, saya setuju sekali itu. Bahwa di level nasional itu tentang bela negara ini masih kacau balau. Jadi seharusnya, tapi Pak Laraf, yang dibuat bukan undang-undang bela negara. Tapi dalam kaitan bela negara, yang harus dibuat adalah undang-undang PKB, pendidikan kewarganegaraannya seperti apa, undang-undang tentang wajib militernya bagaimana, dan pengabdian lewat profesi itu seperti apa. Karena ketiga ini yang harus diatur oleh undang-undang. Pasal 9 sudah mengatur, ditambah TNI, dia menjadi bela negara, jadi 4 ini. Nah, yang tiga ini belum ada aturan perundangannya. Jadi saya sependapat dengan Pak Laraf, sehingga siapapun yang mau dilatih ini masih kacau balau. Nah, apa yang terjadi di Lebak Bulus, itu sebenarnya mengapa diberhentikan itu kan hanya dilihat dari di Lebak itu disiplin dari kesatuan. Kesatuan itu kalau melakukan sesuatu latihan kan harus diketahui oleh atasan. Nah, kalau lihat dari alasan tidak diketahui, ya itulah. Jadi siapa saja yang dilatih, tidak hanya FPI, siapa aja yang dilatih kalau tidak diberitahukan kepada kesatuan, ya begitu nasibnya. Nah, kita lihat lagi, kan ada lagi, bukan hanya bela negara, bukan hanya dari sekarang ini, ada lagi program yang dilaksanakan oleh Kemhan. Nah, ini juga Kemhan sendiri melaksanakan program bela negara, tetapi apa yang mau dilatih, siapa yang mau dilatih, bagaimana mau dilatihnya, juga tidak ada aturannya. Nah, sehingga kalau ini tidak cepat-cepat kita benahi, masing-masing nanti akan atas nama bela negara melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Baik, Pak Ponto, pertanyaan saya begini, Letkol Ubaidillah yang dicopot, dikatakan melanggar etika dan disiplin begitu ya, SOP lah katakan begitu, tidak menyampaikan laporannya. Apakah memang secara aturan semua kegiatan yang dilakukan memang seluruhnya harus dilaporkan? Oh iya, 100% itu, 100% seluruh latihan yang akan dilakukan, apalagi terhadap kelompok masyarakat, harus mutlak diketahui oleh komandan atasan. Sampai tingkat mana, mutlak. Pak? Itu mutlak, Pak. Sampai tingkat paling kecil pun, sampai tingkat Babinsa pun kalau dia mau melatih pramuka misalnya, latih pramuka aja, dia harus laporan 2 tingkat minimal ke atas. Baik. Nah, itu harus. Baik, tapi kita Al-Araf tadi mengomentari sedikit bahwa yang dilakukan pembinaan, dilakukan pelatihan bela negara, levelnya adalah level komunitas begitu. Apakah menurut Bapak cocok ini? Karena FPI adalah satu hal, FPI karena memang sangat riuh rendah sekarang pembicaraan kita tentang FPI, mencuatlah FPI. Tapi sesungguhnya bela negara yang dilakukan sudah dilakukan oleh banyak hal, bahkan klub motor saja dilatih kalau saya tidak salah begitu. Bagaimana pendapat Bapak soal itu, Pak? Itulah yang saya bilang. Karena dari pasal 9 Undang-Undang Pertahanan Negara ini tidak dilaksanakan dengan baik, akhirnya masing-masing dengan persepsinya sendiri-sendiri. Ya paling gampang ngumpulin orang ya ormas. Mau klub motor, klub sepeda, klub apa kan paling gampang ngumpulinnya. Itu kan hanya merupakan kemudahan saja untuk mengumpulkan orang, setelah kumpul baru dikasih tahu begini, dan sebegitu. Nah, apakah itu benar? Iya, tidak benar. Harus ada aturannya dulu bagaimana. Dan undang-undang kita ada mengatakan bahwa untuk PKB, bahwa untuk wajib militer, untuk profesi, itu harus diatur oleh undang-undang. Dan ini belum dibuat sampai hari ini. Lah kalau ini tidak dibuat, ya masing-masing nanti akan begitu. Bagaimana gampangnya? Cari aja komunitas yang sudah terbentuk. Kan paling gampang. Paling gampang ngumpulin orang ya? Nggak ada isu ya? Itu hanya shortcut. Iya, paling gampang ngumpulin orang. Itu kan shortcut. Nanti sebentar lagi CNN semuanya dikumpulin itu anggotanya. Ayo kita bikin bela negara. Terus bela negaranya apa? Baris berbaris nanti ujungnya. Iya kan, ya terus masing-masing bisa mempersepsikan sendiri-sendiri bela negaranya. Baik. Ini kan cerita soal bela negara, program tentang bela negara ini baru beberapa bulan ini kembali ramai, atau 1 tahun belakangan lah ramai kembali diperbincangkan.
ini sebenarnya menjadi diskusi laten yang terus-menerus dibicarakan dari tingkat teman-teman dari LSM sampai ke tingkat negara, tingkat elit. Anda sendiri merasa bahwa bela negara itu, pendidikan bela negara itu sedemikian krusial yang harus kita lakukan? Dalam konteks realitas yang terjadi, ya sebenarnya masyarakat secara langsung atau tidak langsung sudah melakukan secara sendiri upaya melakukan bela negara itu sendiri. Kesadaran warga negara di dalam membangun negara itu dengan wujud bela negara, dengan asumsi pengertian bela negara adalah bentuk partisipasi warga negara di dalam membangun negara demi dan tujuan kepentingan yang berbeda-beda, sebenarnya sebagian sudah berjalan. Misalkan tanpa dikoordinir. Ya, kelompok jurnalis yang memperjuangkan tentang kebebasan pers, menyampaikan informasi yang benar, itu bagian dari upaya bela negara karena menyampaikan kritik terhadap publik, apalagi media dianggap sebagai pilar keempat di dalam kehidupan demokrasi. Kelompok masyarakat anti korupsi yang memperjuangkan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, sesungguhnya bagian dari kerja-kerja bela negara itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah kelompok pekerja HAM yang memperjuangkan mempromosikan HAM juga bagian dari bela negara. Dan bela negara itu secara realitas sudah berjalan dalam konteks kesadaran warga negara membangun negara dengan berbagai bentuk. Namun demikian, dalam beberapa aspek sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Pertahanan khususnya pasal 9, memang dalam level-level tertentu di dunia pendidikan, maka dibutuhkan upaya konseptualisasi yang berkesinambungan dalam bela negara. Sehingga di dalam pasal 9A dibutuhkan pendidikan kewarganegaraan. Benar tadi kata Pak Sulaiman Ponto, seharusnya bela negara dalam konteks pasal 9A dibutuhkan undang-undang tentang pendidikan kewarganegaraan itu. Sehingga kemudian upaya membangun rasa cinta tanah air itu bekerja tidak instan. Kalau pendidikan hanya misalkan 2 bulan, 3 bulan bicara tentang rasa nasionalisme, itu sangat instan. Dia harus dibangun dari SD sampai nanti perguruan kuliah. Sehingga mekanisme medium yang bisa dilakukan hanya melalui Kementerian Pendidikan untuk membangun pendidikan kewarganegaraan tadi. Termasuk diantaranya adalah latihan fisik dasar kemiliteran menurut Anda? Ya, itu yang kemudian poin B. Poin B-nya pendidikan bela negara bertujuan untuk melakukan pelatihan dasar kemiliteran. Itu cerita lain. Nah, ini sifatnya sangat sukarela, yang larinya nanti dibutuhkan pembentukan komponen cadangan sebagai upaya pelipat gandaan komponen utama. Meski ini sifatnya voluntary, tidak wajib. Nah, ini yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertahanan. Nanti pengabdian profesi dibutuhkan komponen pendukung yang meletakkan bahwa dalam level-level tertentu, profesi-profesi tertentu bisa dilibatkan untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Nah, jadi levelnya banyak. Nah, konsep ini sebenarnya belum tuntas, Bung. Sehingga harus dibangun secara lebih matang supaya kemudian terjadi satu paradigma dan persepsi yang benar dalam konsep bela negara. Iya, Pak Sulaiman banyak mengamini apa yang disampaikan oleh Al-Araf, tapi mengapa kemudian betul sekali. Ya, tapi mengapa benar, harusnya seperti itu. Tapi mengapa menurut Bapak pemerintah sekarang merasa seperti tergesa-gesa dan terburu-buru harus dilaksanakan sekarang sampai pada akhirnya kemudian kita lihat gambar FPI ikut juga pelatihan seperti itu? Dirasa terburu-buru karena yang tahu hanya Pak Al-Araf, yang di pemerintahan nggak tahu. Seharusnya Kemhan kan punya program bela negara. Itu sudah 1 tahun lalu. Waktu itu kita sudah rame, saya sudah bikin tulisan bahwa program bela negara yang dibuat oleh Kemhan itu tidak sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Pertahanan. Tapi program itu jalan terus. Nah, akibat program ini jalan terus, maka adik-adik pun ini berpikir, lah ini jalan terus, saya juga kan ingin juga masyarakat ini bisa berpartisipasi dalam bidang bela negara, kenapa saya juga nggak ikut? Nah, ini akhirnya apa jadinya? Kan guru kencing berlari, murid kencing berdiri itu terbalik. Murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, kalau mau benahi, ya mari kita mulai. Kan di Kemhan ada program bela negara yang sudah sedang berjalan. Tapi programnya jauh sekali dari apa yang diatur oleh pasal 9 yang dikatakan oleh Pak Al-Araf tadi. Apa yang jadi masalah, Pak? Nah, kalau ini dibiarin terus, nanti masing-masing akan melaksanakannya. Lah saya tidak tahu masalahnya di Kemhan itu apa, kenapa tidak melaksanakan itu. Tiga undang-undang yang berhubungan dengan bela negara, Undang-Undang Pendidikan Kewarganegaraan, Undang-Undang Wajib Militer, dan Undang-Undang Pengabdian lewat Profesi, ini belum dibuat. Lah kalau 3 undang-undang ini belum dibuat, lah bagaimana kita berbicara bela negara? Akhirnya masing-masing orang, setiap orang membuat konsep bela negara dengan persepsinya sendiri-sendiri. Baik.
Nah, itu yang terjadi sekarang. Kita akan Dandim dengan persepsinya sendiri, Kemhan dengan persepsinya sendiri. Nah, itu dia. Baik, kita akan bahas lebih lanjut dalam perbincangan ini tentang. Padahal ada. Ya, kita akan lanjutkan nanti Pak. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Mari kita lanjutkan perbincangan ini. Saya mau ke Pak Ponto yang cukup berapi-api untuk menceritakan bahwa program ini sebenarnya belum sempurna, belum rampung. Tapi ini tetap dijalankan oleh Kementerian Pertahanan. Apakah sudah ada peringatan atau ya sebagai purnawira barangkali sudah pernah mengusulkan atau menyampaikan usulan agar ini ditunda terlebih dahulu? Wah, itu sudah banyak sekali. Tahun lalu itu banyak sekali loh Pak, 2015, 2016. Saya ada 2 atau 3 kali jadi pembicara di Metro masalah bela negara ini. Kemudian saya juga menulis beberapa artikel yang berhubungan dengan bela negara ini di Kompas maupun di media Indonesia. Mengingatkan bahwa program bela negara yang dilakukan oleh Kemhan saat ini juga mungkin masih berlangsung, itu tidak sesuai dengan aturan perundangan yang ada, khususnya pasal 9 ayat 2. Lah, kalau Kemhan sendiri sudah tidak sesuai, bagaimana lagi dengan yang lain-lain? Lah, terus kita mau kemana kalau Kemhan yang paling tinggi, organisasi yang paling tinggi di negeri ini yang bertanggung jawab tentang pembelaan negara ini, program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan perundangan, terus apa yang kita harapkan? Kan ini. Sekarang ini ribut itu hanya karena yang dilatih itu FPI. Kalau yang dilatih itu Pramuka pasti tidak ribut lah itu. Walaupun sebenarnya. Tapi kebetulan FPI yang terkenal begitu akhirnya jadi ribut. Walaupun sebenarnya programnya belum benar begitu Pak ya? Ya programnya juga belum benar sehingga masing-masing yang merasa ingin menampilkan diri bahwa sayalah adalah pahlawan di bidang bela negara, tiba-tiba muncul dengan program bela negaranya menurut dia yang terbaik. Kan begitu. Nah, kalau semua menurut dia yang terbaik, lah terus bagaimana, apakah benar itu yang sudah terbaik? Apa tolak ukurnya terbaik? Nah, padahal dalam bela negara ini ada tahap-tahap yang harus dilewati. Apa yang harus dilatih? Seperti kata Pak Laraf tadi, bahwa nanti dari wajib militer akan menghasilkan komponen cadangan. Nah, komponen cadangan ini dalam pertempuran itu termasuk dalam objek yang boleh ditembak. Sehingga mereka ini harus dilatih dengan sebaik-baiknya. Kalau hanya abal-abal asal jadi, ya jadi pion lah di sana, disembeli begitu masuk pertempuran. Iya. Bagaimana? Kemudian nanti komponen untuk cadangan lewat komponen cadangan dia akan datang lewat wajib militer. Baru yang satunya lewat profesi. Lewat pengabdian lewat profesi. Komponen pendukung. Nah, kedua ini yang akan memperkuat komponen utama TNI yang sudah ada di titik C itu. Undang-undangnya sudah ada. Yang belum ada yang 3 ini. Makanya saya bertanya tadi kepada Anda, Bung. Sebenarnya ini ada kondisi yang darurat sehingga bela negara itu harus dilakukan sekarang. Bukan darurat dalam konteks perang dan lain sebagainya. Sudah dirasa sangat perlu pendidikan atau program bela negara itu dilakukan. Imparsial melihatnya sampai. Untuk pembangunan pendidikan aspek kewarganegaraan dalam konteks aspek kognitif itu sesuatu yang dibutuhkan di dalam kerangka memastikan bahwa masyarakat di Indonesia memiliki kecintaan dan kepedulian terhadap tanah air. Oleh karenanya, apalagi dalam realitas Indonesia akhir-akhir ini yang menunjukkan satu dinamika intoleransi dengan atas dasar SARA dan lain sebagainya. Oleh karenanya, memang ada kerukunan dan rasa toleransi yang mengalami defisit perlahan di masa reformasi ini, yang kemudian memunculkan ruang-ruang terjadinya keinginan-keinginan untuk memaksakan kehendak dari mayoritas kepada minoritas ataupun dalam konteks lainnya.
itu realitas yang memang mengkhawatirkan dalam dinamika keindonesiaan di tengah kebinekaan Indonesia yang sangat beragam atas dasar SARA dan lain sebagainya. Oleh karenanya upaya memastikan pendidikan kewarganegaraan secara baik dengan konsep yang baik harus dilakukan dari SD sampai kuliah. Ini sesuatu yang sangat urgent. Apalagi kalau kita lihat beberapa lembaga survei menunjukkan bahwa sebagian anak sekolahan setuju dengan tindakan-tindakan yang intoleran dengan atas dasar agama tertentu. Ini satu hal yang sangat membahayakan gitu, apalagi dalam beberapa kasus. Jadi intinya untuk dalam program aspek diperlukan. kognitif untuk pendidikan kewarganegaraan sangat dibutuhkan. Maka peran instrumennya Kementerian Pendidikan bisa bermain. Tapi dalam konteks realitas yang terjadi sekarang, sebagaimana terjadi di Banten, saya setuju bahwa tadi Pak Sulaiman bilang akan menimbulkan mispersepsi antar lembaga pemerintah dalam memandang bela negara. Tetapi lebih dari itu, bukan hanya mispersepsi, dia akan potensial abuse of power. Ketika target-target yang dilatih bela negara itu tidak jelas. Justru misalkan target yang dilatih mereka-mereka yang terlibat dalam kekerasan dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian dikhawatirkan terjadi simbiosis mutualisme antara negara dengan kelompok paramiliter. Nah itu yang terjadi pada masa-masa lalu, di mana Pam Swakarsa dibangun untuk menghadapi kelompok demonstrasi mahasiswa. Kelompok-kelompok milisi di Timur Leste juga dibangun, lalu kelompok milisi di Aceh untuk menghadapi kelompok-kelompok referendum yang sehingga menimbulkan dinamika konflik sosial. Nah dalam kacamata seperti itu, tentu realitas sekarang potensi penyalahgunaan bela negara kalau tidak dibuat dengan konsep yang benar bisa memiliki potensi penyalahgunaan dengan berbagai tujuan dan kepentingan. Apalagi bisa tujuan politik, bisa tujuan ekonomi, bisa tujuan apalagi dasar hukumnya belum jelas. Betul. Nah itu yang berbahaya sehingga tidak ada ruang pengawasan yang intensif dari negara ketika melihat program bela negara itu berjalan sampai di level bawah. Ini kebetulan aja yang terlacak adalah terjadian di Banten. Mungkin di beberapa tempat terjadi dinamika yang berbeda. Ya, yang mungkin lebih mengejutkan Betul. barangkali. Tapi mungkin saya tidak tepat bertanya kepada Anda, tapi Anda bisa menjawab kenapa pada akhirnya Kementerian Pertahanan tetap ngotot untuk melaksanakan program bela negara di saat payung hukumnya jelas-jelas belum ada. Saya khawatir kemudian program ini lebih cenderung terjebak dalam dinamika proyek. Nah kalau itu yang terjadi tentu kasihan Kementerian Pertahanan. Karena realitasnya Kementerian Pertahanan hari ini memiliki anggaran yang sangat terbatas. Untuk memodernisasi alutsista saja kita ngos-ngosan. Sehingga kemudian kalau dibebani lagi dengan program yang seperti ini yang orientasinya hanya sebatas proyek, tentu kasihan aspek komponen utamanya yang secara prinsipil sangat membutuhkan anggaran untuk meningkatkan kapasitas modernisasi alutsista serta kesejahteraan prajurit. Sehingga menurut saya Presiden harus secara jelas dan tegas di tengah keterbatasan anggaran untuk mengevaluasi konsep bela negara bahwa tujuan dan maksudnya harus kembali sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Pertahanan. Sebagai informasi kepada Anda bahwa kami sedianya sudah mengundang sejumlah pihak yang relevan dengan topik ini dari pihak TNI dan juga Kementerian Pertahanan, tapi sulit sekali untuk menghubungi pihak-pihak tersebut untuk bisa hadir dan ikut terlibat dalam diskusi tersebut. Pak Ponto, bagaimana tanggapan Bapak terkait apa yang disampaikan oleh Bung Al-Araf tadi? Oh itu 1000% benar itu. Itu benar sekali itu, karena itu bahan dulu saya juga menyampaikan tidak jauh berbeda seperti itu. Saya sendiri lebih khawatir lagi tentang bela negara ini. Kenapa? Kalau tadi dalam asumsi Pak Al-Araf dibiarkan aja dia akan jadi begitu. Kalau saya lebih berasumsi kalau di belakang sana bermain intelijen asing menggalang anak-anak ini, itu hasilnya akan lebih jelek lagi. Dia bukan jadi by accident, tapi by design. Nah, desain harus dilawan by design. Sehingga saya melihat lebih jauh dari itu, telah terjadi human hacking. Lawannya hanya satu, PKN tadi. Lah kalau ini tidak dijalankan, ya by design, pelan lambat laun akan terjadi seperti apa yang disampaikan Pak Al-Araf tadi. Karena saya utama yang bermain di bidang intelijen yang sekian puluh tahun itu, salah satu cara kan itu kita mau bermain. Nah, keadaan ini kan tidak tertutup kemungkinan kita pun mengalami itu. Nah, lawannya bagaimana? Ya lawannya tadi yang disampaikan Pak Al-Araf, PKN, secara terstruktur, secara teratur, semua kita harus melawan secara kontinus terus-menerus. Kalau dibiarkan begitu saja, kita akan hancur dalam waktu yang singkat.
Iya. Dan menggalang ormas Jadi untuk itu kemudian tidak semudah yang kita lihat ini. ya, dan menggalang ormas kemudian untuk diberikan Ya. pelatihan bela negara bukan pilihan yang tepat ya Pak ya. Wah, itu bukan itu. Lah, kalau cuma menggalang ormas, mengundang terus kasih bela negara, ya bukan itu bela negara yang dimaksud dengan pasal 9 itu. Itulah saya waktu itu juga ngotot, kenapa pasal 9 ini tidak dijalankan, tapi dijalankan menurut persepsi, entah persepsinya siapa. Persepsi pelaksana proyek saja, proyek itu, bahwa ini hanya ini, ngumpulkan baris berbaris, sudah selesai, 100 orang selesai, tambah lagi, terus. Nah, padahal bela negara kan tidak secuil seperti itu. Masih lebih luas dari itu, terprogram. Oke. Nah, kalau hanya asal jadi seperti itu ya seperti kata Pak Al-Haraf tadi, kita tinggal saatnya tiba aja, habis sudah hancur. Rontok dengan sendirinya. Oke. Itu, Pak. Baik Pak, nanti saya ke Anda lagi, Bung Araf. Apa yang kemudian jadi rekomendasi dari imparsial untuk, artinya kan begini, kita sepakat bahwa pelatihan bela negara, apapun itu bentuknya, itu diperlukan. Betul. Gitu kan? Nah, termasuk juga mungkin pelatihan dasar kemiliteran untuk warga sipil sebagai komponen cadangan nantinya. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Buat undang-undangnya? Buat undang-undangnya, khususnya yang pertama undang-undang memastikan pendidikan kewarganegaraan itu berjalan. Karena memang kita belajar dari dinamika konflik di Timur Tengah. Kita nggak akan pernah sampai ke sana karena undang-undang prioritas saja tidak selesai-selesai dilaksanakan oleh DPR. Ya itu pertanyaan kenapa pemerintah nggak menyelesaikan sesuatu yang penting dan sebenarnya sangat mudah untuk dibuat. Terkait dengan pendidikan kewarganegaraan, tentu membuat undang-undang itu sebagai payung untuk menjadikan Kementerian Pendidikan sebagai leading sector di dalam membangun rasa kewarganegaraan dan partisipasi warga negara dengan baik agar memahami hak-haknya dan bersifat toleran dan kemudian memahami kepentingan dan kemajuan kan bukan sesuatu hal yang sulit. Tetapi pertanyaan mengapa ini tidak mau dibuat itu juga menjadi pertanyaan saya sejak Undang-Undang Pertahanan dibuat. Yang kedua untuk komponen cadangan tentu dalam konteks yang sukarela ya bukan konteks wajib. Dia harus dibahas dalam satu konstruksi yang positif dengan melihat realitas komponen utamanya dan kemudian menggunakan mendayakan sumber daya yang ada. Saya pernah menawarkan bahwa untuk komponen cadangan sebenarnya pemerintah punya program pelatihan dasar kemiliteran terhadap calon pegawai negeri sipil yang setiap tahun masuk CPNS itu kan dilatih. Sekarang kan sudah moratorium. Sekarang masih dilatih di Rindam dan lain sebagainya. Oleh karenanya mereka bisa diberdayakan untuk dilatih dasar militer berapa banyak jumlah pegawai negeri sipil. Kasihan juga PNS sudah kerja setiap hari. Ketika awal masuk mereka jadi kan itu harus jadi komponen cadangan. ya di komponen cadangan yang Sewaktu-waktu tentu kalau suatu waktu bisa digunakan tombolnya komponen cadangan. Sehingga kemudian negara juga tidak menjadi beban karena program itu kan masing-masing kementerian dan Pemda memiliki anggaran untuk itu. Nah itu bisa dilakukan dengan program untuk memastikan komponen cadangan. Nah pengabdian profesi kita bisa bangun undang-undang bagaimana menetapkan masing-masing profesi dalam keterlibatan pembangunan bela negara. Nah sehingga ini tidak menimbulkan kontroversi. Jangan sampai kemudian ruang-ruang ini tertutup karena ada pemaksaan-pemaksaan untuk memastikan wajib dan lain sebagainya. Oke. Pak Ponto, apa rekomendasi Bapak terkait dengan pelaksanaan? Kita sepakat semua, bela negara adalah hal yang penting dan harus dilakukan dan dibutuhkan oleh bangsa ini. Tapi apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan bagaimana pola kesinambungannya sampai pada akhirnya bisa berjalan dengan baik program itu? Nah, saya sependapat lagi dengan Pak Al-Haraf. Yang pertama itu undang-undang tentang pendidikan kewarganegaraannya. Undang-undangnya harus jelas dulu. Lah kalau nggak ada undang-undang bagaimana kita mau ke sana? Yang kedua itu undang-undang untuk wajib militernya seperti apa? Kenapa? Nah, di sini mungkin saya tidak kurang sependapat dengan Pak Al-Haraf untuk pengabdian lewat untuk wajib militer ini kita tidak bisa setengah-setengah karena mereka menjadi komponen cadangan itu nantinya akan aktif ikut bertempur sehingga mereka harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Satu kelas saja dia di bawah TNI aktif itu tidak bisa serampangan hanya untuk kalau mau pencalonan PNS latihan sebentar sudah jadi komponen cadangan. Oh enggak bisa, jangan begitu. Kalau begitu itu bunuh diri, membunuh mereka, kasihan. Karena mereka masuk dalam objek yang akan boleh ditembak, bertempur aktif langsung sama dengan militer nantinya.
Nah, kalau yang ketiga, yang untuk profesi itu paling mudah. Walaupun belum ada undang-undangnya, itu sebenarnya sekarang sudah berjalan ya. Tapi yang dua ini harus diprioritaskan. Apapun dan tidak ada alasan, tidak ada ini, tidak ada itu, harus. Lah kalau tidak ada keinginan untuk membuat yang dua ini, ya saya juga berpikir bagaimana ini rasa kebangsaan yang tidak mau membuat ini. Karena dengan tidak dilaksanakan, ya tidak dibuat dua aturan perundangan ini, ya Indonesia ini tinggal tunggu rontoknya. Ya. Hanya itu aja. Jadi tidak ada jalan lain, ini wajib. Jadi selama buktinya sekarang kita sudah mulai ribut kan? ya, jadi selama itu belum dipenuhi, ditunda dulu, moratorium dulu program pelatihan bela negaranya. Berhentikan semua dulu, nggak ada gunanya itu. Itu hanya abal-abal doang itu, ngabisin anggaran aja itu kalau kita melaksanakan tanpa ada aturan perundangan itu. Oke. Sesuai dengan apa kata Pak Larf tadi, setuju. Hanya masuk di dalam proyek saja. Ada proyek, jalankan. Pertanggungjawabannya ada. Tapi bukan itu. Itu tidak sesuai dengan aturan perundangan. Bagaimana proyek tidak bela negara tapi tidak menggunakan pasal bela negara? Ini kan abal-abal jadinya, kacau. Oke. Sudah 3 kali abal-abal disebutkan. Ini jadi mari itu, harus kita kembalikan. Itu warning Ya, keras sekali yang pemerintah disampaikan. mau apa tidak? Iya, warning Kan keras yang itu. disampaikan Pak Ponto sekali lagi. Loh keras Pak, karena saya sudah menulis ini. Bukan hanya sekarang ini Pak, saya sudah menulis, Bapak lihat aja di blog saya. Saya sudah pernah menulis 2 tahun lalu tentang bela negara ini. Warning keras itu mudah-mudahan didengar. Bukan baru-baru sekarang ini. Ya, mudah-mudahan didengar dan jadi pertimbangan Lah ya harus yang sangat Pak, serius. sudah mau hancur negara ini. Baik, Pak Ponto terima Sudah kasih. tinggal tunggu saatnya hancur ini kalau begini, kalau dibiarin. Baik, terima kasih Ya. atas waktunya Pak Ponto. Oke, Selamat malam. terima kasih. Selamat malam. Baik, jadi begitu. Lebih baik di moratorium dulu. Iya, bereskan dievaluasi semua terlebih dahulu, ditata instrumennya. kembali. Meski tadi untuk program yang PNS sebenarnya dia bisa pelatihan awal, nanti ada pelatihan berjenjang. Oke. Per 2 tahun sekali, semua negara juga begitu. Nah, mereka bisa maksimal fungsi-fungsi PNS dan juga polisi juga bisa komponen cadangan dalam konteks itu. Baik. Nah, ini Presiden harus benar-benar aware terhadap persoalan ini. Kalau enggak nanti akan ada peristiwa-peristiwa seperti Yang lain Banten lagi. Oke. Tinggal tunggu medsosnya keluarnya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bung Al Araf.